Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan hiwar, perkenalkan saya Kaida Fadila. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat semester ke-7. Saya adalah anggota Rumah Hiwar Mukim angkatan ketiga. Video ini dibuat untuk kepentingan tugas soft skill yang diadakan pada termin 2 ini. Pada video kali ini, saya ingin membawakan topik yang berjudul Menjadi Indonesia yang Tidak Indonesia. Indonesia lebih dari sekedar tanah kelahiran. Indonesia adalah tanah surga. Pulau-pulau berjajar bagai untaian zamrud yang menghiasi lautan biru. Gunung-gunung berdiri gagah, sawah-sawah hijau membentang adalah saksi dari keberagaman alam Indonesia. Namun, lebih dari itu, Indonesia adalah kisah manusia, budaya, dan nilai yang terjalin dalam harmoni. Di balik setiap tarian, ukiran, dan lagu rakyat, tersimpan filosofi hidup yang memuliakan kebersamaan dan toleransi. 5 sila yang diguratkan dengan hikmat adalah cerminan dari karakter dan identitas kita. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati segala keyakinan. Kemanusiaan yang adil dan beradab memupuk empati dalam jiwa. Persatuan Indonesia menjadi landasan kuat bagi keberagaman kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dasar demokrasi yang menjunjung musyawarah. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mimpi bersama yang terus kita perjuangkan. Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdiri tegak, penuh warna namun tetap satu. Indonesia adalah ibu yang selalu aku rindu keberadaannya saat aku sedang jauh merantau. Itulah makna Indonesia bagiku. Namun, di tengah keindahan ini, ironi seringkali menyelinap. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman hidup terkadang hanya menjadi sekadar tulisan tanpa ruh. Dalam setiap sila, ada luka yang kita buat sendiri. Ada banyak fenomena yang seringkali menyayat hati nurani. Darah manusia terkadang seakan tiada berharga. Tragedi demi tragedi terus mengingatkan kita betapa jauhnya kita dari nilai-nilai Pancasila. Apakah kita masih layak menyebut Pancasila sebagai dasar negara jika setiap hari kita mengingkari maknanya? Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan panggilan untuk hidup selaras dengan nilai-nilainya. Di tengah gelapnya ironi yang menyelimuti bangsa ini, harapan tak pernah benar-benar padam. Saya percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Saya ingin berkontribusi untuk Indonesia sebagai seorang guru. Guru yang tidak hanya mengamalkan Pancasila, tapi juga mengimplementasikan nilai agama. Bagi saya, mendidik adalah cara paling luhur untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Di ruang kelas yang sederhana, di balik papan tulis yang penuh coretan, saya ingin menanamkan benih-benih kebaikan, keadilan, dan cinta pada tanah air. Kontribusi saya mungkin kecil, mungkin tak seberapa dibandingkan dengan tantangan besar yang dihadapi negeri ini. Namun, setiap hari saya bangkit dengan semangat bahwa melalui pendidikan, saya sedang membangun sebuah generasi yang lebih beradab dan berperi kemanusiaan. Modal yang saya miliki saat ini adalah bekal yang saya yakini mampu menjadi pijakan kuat untuk turut berkontribusi pada Indonesia. Dengan kemampuan public speaking, saya ingin menyuarakan gagasan-gagasan yang dapat menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk bersama-sama mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Keaktifan saya dalam dunia akademik memberi saya pemahaman yang luas tentang pentingnya ilmu pengetahuan sebagai landasan perubahan. Di Al-Azhar, tempat saya mendalami agama, saya mempelajari nilai-nilai universal yang mengajarkan kebaikan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Kemampuan mengajar yang saya miliki adalah alat untuk mentransformasikan ilmu menjadi cahaya bagi generasi berikutnya.
Melalui kemampuan menulis, saya ingin menyampaikan ide-ide ini kepada lebih banyak orang, menciptakan narasi yang membangun kesadaran dan menebarkan harapan. Untuk mewujudkan cita-cita saya tentu tidak diraih dengan duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Saya harus menjalani pendidikan saya di Al-Azhar dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Saya berusaha memanfaatkan setiap ilmu yang didapat sebagai bekal untuk mencerdaskan generasi bangsa. Saya juga akan terus meningkatkan bakat, baik hard skill seperti kemampuan mengajar dan menulis, maupun soft skill seperti public speaking dan membangun hubungan interpersonal. Dengan growth mindset, saya berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, belajar dari setiap pengalaman, dan menjadikan setiap kegagalan sebagai batu pijakan menuju keberhasilan. Terakhir, relasi adalah jembatan menuju kolaborasi, dan saya ingin membangun jaringan yang luas untuk memperkuat kontribusi saya. Menjadi Indonesia yang tidak Indonesia. Indonesia di sini seakan memiliki dua makna. Pertama, Indonesia dengan makna sesungguhnya dengan segudang kearifannya. Kedua, Indonesia dengan berbagai ironi dan problematikanya yang sedang dihadapi realitas saat ini. Menjadi Indonesia yang tidak Indonesia adalah narasi yang ingin mengembalikan Indonesia pada karakter aslinya. Narasi ini syarat akan harapan agar kita bisa menjadi Indonesia yang sesungguhnya, bukan Indonesia yang digerogoti oleh ironinya. Saya Faida Fadila, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.